Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Halimah dengan NPM 2021 14500 dari kelas R6M. Di video kali ini, saya akan membahas 3 aspek utama dalam koperasi Indonesia, yaitu ada permodalan, bidang usaha, dan faktor keberhasilan koperasi. Oke, selanjutnya mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita bahas soal permodalan koperasi. Permodalan koperasi adalah semua bentuk dana yang digunakan koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal sangat penting karena menjadi sumber pembiayaan operasional, pengembangan usaha, dan pelayanan kepada anggota. Tanpa modal, koperasi tidak bisa menjalankan kegiatannya seperti memberi pinjaman atau menjual barang. Permodalan koperasi berasal dari 2 sumber utama, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota dan hasil usaha koperasi itu sendiri. Seperti contohnya, pertama ada simpanan pokok, kedua simpanan wajib, ketiga dana cadangan, keempat hibah. Sedangkan modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar koperasi yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, dan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Jadi, bisa kita simpulkan, semakin sehat struktur permodalan, maka semakin kuat pula koperasi tersebut dalam melayani anggotanya. Selanjutnya, kita bahas mengenai bidang usaha koperasi. Koperasi bisa bergerak di berbagai sektor ekonomi, tergantung kebutuhan anggotanya. Berikut beberapa contoh bidang usaha koperasi antara lain. 1. Koperasi simpan pinjam. Koperasi ini bertugas memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. 2. Ada koperasi konsumen, bertugas menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ketiga, koperasi produsen, bertugas menampung hasil produksi para anggota seperti petani atau pengrajin. Keempat, koperasi jasa, bertugas memberikan layanan seperti angkutan umum, perbengkelan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian paling penting, yaitu faktor keberhasilan koperasi. Apa sih yang bikin sebuah koperasi bisa sukses? Berikut ini beberapa faktor utamanya. Pertama, manajemen dan kepemimpinan yang baik. Artinya, koperasi dikelola oleh orang-orang yang mampu merencanakan, mengatur, dan menjalankan kegiatan dengan rapi dan bertanggung jawab. Pemimpin koperasi juga harus jujur, adil, bisa dipercaya, dan mampu mengajak anggota bekerja sama. Jika manajemen dan pemimpinnya baik, koperasi akan lebih mudah berkembang dan dipercaya oleh anggotanya. Kedua, kemitraan dan jaringan. Artinya, koperasi menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan, pemerintah, atau perusahaan. Dengan kerjasama ini, koperasi bisa mendapat dukungan, peluang usaha, dan akses pasar yang lebih luas sehingga usahanya bisa tumbuh dan berkembang. Ketiga, partisipasi aktif anggota. Artinya, anggota ikut terlibat dalam kegiatan koperasi, seperti hadir dalam rapat, memberikan saran, dan memanfaatkan layanan koperasi. Jika semua anggota aktif, koperasi akan lebih kuat, maju, dan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Artinya, pengurus koperasi terbuka dalam memberikan informasi, terutama soal keuangan, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dengan begitu, anggota merasa percaya dan koperasi bisa berjalan dengan jujur dan adil. Koperasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan anggota secara aktif biasanya bertahan lama dan memberikan manfaat besar tidak hanya untuk anggotanya tapi juga masyarakat sekitar. Nah, pemaparan yang terakhir mengenai laporan keuangan koperasi. Siapa sih pengguna utama laporan keuangan koperasi, apa tujuannya, dan contohnya seperti apa? Baik, saya akan jelaskan. Pengguna utama dari laporan keuangan koperasi yaitu para anggota koperasi, pejabat koperasi, calon anggota koperasi, bank, kreditur, kantor pajak, dan auditor. Sedangkan tujuan utama dari laporan keuangan koperasi sebagai menilai pertanggungjawaban pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya,
menilai kondisi keuangan koperasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sumber daya dan jasanya yang akan diberikan kepada koperasi. Nah, sarana pendukung untuk terciptanya akuntabilitas dalam administrasi, pertama ada buku-buku koperasi, contohnya buku harian, buku kas, buku dokumenter, buku besar, buku pembantu. Kedua, ada laporan keuangan koperasi, contohnya neraca, laporan sisa hasil usaha, dan lain-lainnya. Baik, selesai sudah pembelajaran kali ini mengenai permodalan, bidang usaha, dan keberhasilan koperasi. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi paham ya. Nah, sebelum penutup, saya ada satu pantun. Si Ucup beli berlian di Bekasi, cukup sekian dan terima kasih.